Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali lagi di Kontroversi Spesial Indonesia Memilih. Bang Roni, kata kunci rekonsiliasi. Memang masih terlalu early karena real count-nya belum keluar, tapi apakah Nasdem memang sudah memikirkan untuk rekonsiliasi? Karena katanya semakin cepat rekonsiliasi, semakin cepat juga ada kemungkinan dapat kue kekuasaan. Politik itu dinamis banget. Jadi contoh Pak Prabowo 2019 nggak mau kalah, ribut, berantem, akhirnya barengan. Apalagi ini nggak ada ribut, kalem. Pasti dalam kontekstual rekonsiliasi ini bukan lagi rekonsiliasi, ini adalah lobby politik bersama. Mau bareng-bareng untuk kenyamanan di Republik ini 5 tahun, ya mau nggak mau Pak Prabowo harus merangkul semua elit partai. Itu udah pasti, tapi minimal gini, ini pembelajaran demokrasi yang cukup menjadi catatan sejarah sebenarnya. Apapun ceritanya, quick count sudah dilihatkan dan publik dengan euforia kemenangan sementara kita apresiasi. Tapi minimal langkah anak muda ke depan adalah bagaimana seraya demokrasi politik di levelnya nanti kita lebih pada demokrasi yang terbuka sebenarnya, bukan pada paksaan. Kalau tadi Pak Hanta Yuda bilang Pak Prabowo ada pengikutnya yang masih 2019, bukan Pak Hanta. Ini karena Gibran ada di situ. Tanpa Gibran Pak Prabowo pasti nggak akan menang. Tapi minimal Pak Prabowo adalah konsep yang memang diinginkan, ingin berkelakar di Indonesia ini, pengen jadi yang terbaik. Masuklah Gibran seorang anak presiden yang mau nggak mau, namanya bapak, pasti akan bela-bela abis-abisan untuk memenangkan seorang anaknya menjadi cawapres. Oke. Gitu. Jadi lagi-lagi karena sayang anak ya? Sayang anak, sayang untuk bagi-bagi susu. Oke, coba Bang Daniel dijawab dulu. Karena dari tadi itu komentarnya adalah mayoritas tanpa Presiden Jokowi, Pak Prabowo tidak mungkin menang hari ini. Iya, ini adalah kerja super tim yang dibangun oleh Pak Prabowo. Itu adalah super tim. Tentu semuanya komplement, saling melengkapi. Pak Prabowo punya kekurangan, kemudian yang lain juga punya kekurangan dan saling melengkapi. Jangan lupa salah satu variabel penting dari Pilpres itu adalah ketokohan, figuritas. Di 02 itu ada Pak Prabowo sendiri, tentu itu menjadi episentrumnya. Kemudian ada Pak Jokowi sebut begitu, kemudian ada Pak SBY juga di situ, ada tokoh-tokoh yang lain. Jadi tentu ini komplement, saling melengkapi sehingga ini jadi sangat kuat, jadi super tim. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Zilvia, kita paham betul negeri ini dibangun dengan proses dialektika yang panjang. Pancasila itu kita rumuskan bersama-sama dengan proses dialektika yang luar biasa, yang berangkat dari keikhlasan para founding father kita. Dan itu juga lah yang kemudian kita rawat dari detik ini. Oleh sebab itulah tadi Mas Hanta menggunakan istilah silaturahim atau kata lain tadi rekonsiliasi, itu jadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan bangsa kita. Karena konsep silaturahim itu dalam agama dua-duanya ikhlas. Jadi dua-duanya punya niat baik. Pak Jokowi ketika mengajak Pak Prabowo masuk kabinet,
punya niat baik untuk menjaga republik ini dibangun bareng-bareng. Pun demikian dengan Pak Prabowo. Maka ketika dua niat baik ini ketemu, maka republik ini akan terbangun dengan Jadi baik. tidak akan ada dendam ketika diberikan skor 5 dari 10, 11 dari 100. Itu kelebihan Pak Prabowo. Saya selalu bilang, nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kesabaran. Nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kegigihan. Nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah tak ada benci, tak ada dendam. Oke. Baik. Kalau sudah menang kayaknya sulit untuk tidak ada dendam ya. Sulit untuk dendam gitu karena sudah menang gitu ya. Tapi manis betul. Oke. Kang Eep. Tadi Bang Daniel menuturkan alasan kemenangan Prabowo adalah super team. Pertanyaan saya, is it super team atau super resources? Ada banyak sekali kekuatan negara yang mendorong Pak Prabowo untuk menang. Ya, superhero tepatnya. Namanya Joko Widodo. Begini, ada beberapa poin yang harus dituntut. Dan saya sebagai warga negara ingin menuntut itu. Yang pertama adalah janji KPU untuk menyegerakan penghitungan sesungguhnya yang real count penuhi. Kita tahu bahwa berulang-ulang internet KPU down dari kemarin dan hari ini. Nggak bisa kita berlindung pada alasan-alasan semacam itu, segerakan. Karena semestinya kalau dengan sistem yang sudah disampaikan oleh KPU, besok malam itu kita sudah bisa dapat real count yang lengkap itu. Kalau sistemnya memang berjalan. Ini hak rakyat dan itu informasi publik. Karena kalau semakin lama kenapa Kang Eep? Semakin lama real count dari KPU itu ada risiko apa? Resikonya adalah bahwa kita tidak bisa memverifikasi semua hasil itu secara detail. Verifikasi yang terpenting itu adalah ketika data numerik berupa perolehan atau distribusi suara kita cocokkan dengan pembuktian yang tersedia pada saat penghitungan di TPS. Itulah sistem yang paling fair dalam demokrasi. Nah, kalau kemudian KPU ternyata tidak menampilkan C1, ya harus ada yang menampilkan. Saya kebetulan kan sejak akhir Januari itu memimpin satu gerakan yang namanya Warga Jaga Suara. Kami dengan berbagai hambatan, insya Allah bisa menyegerakan penghitungan itu. Besok kami akan lihat apakah siang atau sore itu kami sudah bisa mulai menampilkan hasil dan mempublikasi secara layak. Dan yang ingin kami tampilkan itu bukan hanya data perolehan suara, tetapi juga download C1. Ini ada tim di Warga Jaga Suara yang sedang bekerja untuk itu. Kemudian yang kedua, menurut saya pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu-pemilu presiden sebelumnya. Ini pemilu presiden yang keempat. Menurut hemat saya, salah satu perbedaannya adalah keterlibatan presiden itu luar biasa. Dan sebagai warga negara, saya tidak bisa membiarkan itu lewat begitu saja. Saya misalnya mengutip data dari Litbang Kompas misalnya ya, tentang berapa besaran berbagai kegiatan bantuan sosial yang dikeluarkan sepanjang 4 pemilu terakhir. Itu angkanya luar biasa. Pemilu tahun 2009 angkanya 17,7 triliun. 2014 naik jadi 78,3 triliun. 2019 naik jadi 194,76 triliun. Pemilu kali ini 560,36 triliun. Menjelang pemilu dan selama pemilu. Artinya bantuan sosial menjadi instrumen yang akan berhimpitan dengan kerja elektoral. Kalau kemudian ini dibiarkan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam demokrasi Indonesia. Ya lebih-lebih ada nepotisme sebelumnya dan seterusnya ya. Jadi menurut saya itu bukan tim yang besar ini superhero namanya Joko Widodo. Apalagi kemudian kalau kita bicara tentang mobilisasi aparatur yang sekarang jadi isu. Ya memang sekali lagi kita perlu waktu untuk menelisik proses itu. Dan saya kira banyak pihak yang bekerja untuk itu sekarang. Nah saya tidak ingin menyimpulkan bahwa itulah yang terjadi. Tetapi bagaimana itu diduga terjadi itu sudah berlangsung cukup lama kan. Dan menurut saya mari proses ini kita jalani dengan baik sehingga kita bukan hanya menerima seorang pemenang dan sejumlah yang lain kalah gitu.
tetapi juga mendapatkan pembelajaran Baik. bahwa tidak boleh demokrasi ini dicederai sebegitu rupa Ya. sampai kemudian akhirnya kita lupakanlah semua itu Ya. hanya karena keinginan menang gitu loh. Ya. Karena demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah. Ini juga soal menegakkan apa yang seharusnya Oke. menjadi hak Baik. rakyat gitu. Menurut saya begitu. Ada banyak luka yang tersisa dari proses pemilu 2024. Bagaimana menjawabnya Bang Erwin dan juga Bang Mardhani? Apakah luka ini akan memudahkan proses rekonsiliasi? Kita akan jawab usai jeda, pemirsa tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.